Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan tidak lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan cuci tangannya ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Mugi dari SD Negeri Duku Semar 1 dalam pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Oke ya. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, setelah berdoa, kalian harus sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Ya, untuk mengawali pelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Nanti kalian amati dan perhatikan baik-baik gambarnya. Ya, coba dari gambar tersebut informasi apa saja sih yang kalian dapatkan? Ya, tepat sekali. Yang pertama adalah peta Indonesia. Yang kedua, pulaunya banyak sekali, Bu. Iya, betul. Karena Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Nah, yang ketiga, hampir 2/3 bagian dari negara Indonesia ini adalah perairan. Sisanya adalah daratan. Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dan maritim. Nah, secara letak geografis ya, Indonesia itu kan terletak di negara kepulauan dan maritim. Maka dari itu Indonesia memiliki berbagai dampak. Nah, dampak yang pertama yaitu dampak ekonomi. Yang kedua adalah dampak sosial budaya. Dan yang ketiga adalah dampak transportasi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Ya, Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang sangat luas, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hal itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Coba anak-anak sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di wilayah perairan ya. Ya, betul. Ada nelayan ya, ada pemandu wisata. Nah, jika di wilayah tersebut terdapat tempat wisata ya. Yang ketiga ada petani garam. Oke, selanjutnya, jadi yang kedua adalah dampak sosial budaya. Nah, karena letak Indonesia itu sangat strategis ya, jadi banyak pedagang dari luar datang ke Indonesia untuk transaksi perdagangan. Nah, banyak pedagang asing yang datang ke Indonesia, tentunya mereka membawa budaya dari negara asalnya masing-masing. Nah, seiring berjalannya waktu, bertemu pedagang Indonesia, maka ada budaya mereka yang melebur menjadi satu dengan kebiasaan orang Indonesia. Ya, oke. Sekarang kita memasuki dampak yang ketiga ya, yaitu dampak transportasi. Nah, karena wilayah Indonesia secara geografis termasuk negara kepulauan dan maritim, maka Indonesia memiliki berbagai macam moda transportasi, yaitu diantaranya ada dari darat, dari laut, dan juga udara. Nah, contohnya kalau dari darat misalnya ada mobil, ada bus, ada kereta, dan juga ada dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang kedua yaitu dari laut ya. Kalau dari laut ada kapal, ada perahu, ada sampan. Nah, coba sekarang anak-anak Ibu tanya ya, kalau kapal itu berlabuhnya di mana ya? Ya, tepat sekali. Jadi, kapal itu berlabuhnya adanya di pelabuhan. Nah, kita beruntung sekali ya tinggal di kota Cirebon ya, karena kota Cirebon memiliki pelabuhan. Oke, kemudian yang dari udara ya, contoh udara, dari udara moda transportasinya ada
pesawat, ada helikopter, dan juga ada jet. Sekarang kita kembali lagi ke dampak geografis Indonesia ya anak-anak. Nah, jadi keberagaman budaya Indonesia tidaklah menjadi pemecah atau peregang antar bangsa, justru menjadi pemersatu antar bangsa karena saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu juga, nilai-nilai tersebut mencerminkan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang coba anak-anak kalian ingat kembali penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini kalian masih semangat kan belajarnya? Sekarang Ibu mempunyai sebuah teks ya, yang berjudul Pengaruh Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Maritim terhadap Transportasi Masyarakat. Nah, itu ya teksnya. Nah, dari bacaan tersebut memiliki 5 paragraf ya. Nah, bacaan tersebut kalian bisa buka di buku paket tema 1. Nah, di buku paket tema 1 halaman 164. Nah, di situ nanti setiap paragraf memiliki ide pokok ya. Memiliki ide pokok. Nah, mari kita belajar menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Oke, jadi ide pokok yang pertama ya dari paragraf pertama adalah wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jadi biasanya kalau ide pokok itu berada di kalimat utama ya. Nah, oke, kesimpulannya. Ya, kesimpulan pelajaran hari ini yaitu Indonesia termasuk negara kepulauan dan maritim. Dengan kondisi tersebut memiliki berbagai dampak secara ekonomi, sosial budaya, dan juga transportasi. Selain itu, dari keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sampai di sini dulu ya materi-materi dari Ibu. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.